Syedaralun sebanyak 13 desa di Aceh Timur masih gelap pasca banjir bandang. Kerusakan listrik masih belum selesai diperbaiki yang berdampak pada pemadaman hingga saat ini pada Rabu 31 Desember 2025. Menurut keterangan Manajer Unit Layanan Pelanggan atau ULP Perla, mewakili PLN UP3 Langsa Andre Harmaizi, menjelaskan bahwa 13 desa yang masih padam listrik tersebar dalam wilayah ULP Perla, ULP ID, dan Langsa Kota. Ia menjelaskan bahwa progres perbaikan arus listrik di wilayah Aceh Timur saat ini di 97,28%. Pihaknya terus melakukan perbaikan agar arus listrik bisa 100% rampung untuk seluruh kawasan di Aceh Timur. Proses perbaikan listrik di daerah-daerah terdampak memiliki kesulitan yang bervariasi. Andre mengatakan banyak kendala yang dialami oleh para petugas, mulai dari longsor dan akses jalan putus, menyebabkan sulitnya memasukkan material untuk wilayah terdampak banjir. Tak hanya itu, banyak material distribusi utama PLN yang rusak akibat banjir dan longsor, menyebabkan proses perbaikan listrik berjalan lambat. Salah satu material distribusi yaitu tiang listrik dan trafo PLN. Faktor medan yang ekstrim menyebabkan susahnya memasukkan material distribusi, mengakibatkan perbaikan listrik di wilayah terdampak berlangsung lama. Kendati demikian, Andre menjelaskan saat ini PLN juga diperbantu oleh petugas bawah kendali operasi dari PLN Lampung, Jawa, Sulawesi, dan Palembang yang totalnya 100 orang untuk wilayah Aceh Timur. Baik, untuk Aceh Timur sendiri kami sampaikan untuk progres persentase kelistrikan itu di 97,28%. Terdapat 13 desa lagi yang belum berlistrik. Itu lokasinya di Kecamatan Pantai Bidari ada 3 desa, kemudian di Rantau Perla ada 1 desa, di Kecamatan Serbajadi Lokop itu ada 3 desa, kemudian di Kecamatan Simpang Jernih itu ada 5 desa. Total ada berapa desa? Total keseluruhan ada 13 desa yang belum berlistrik. Itu kendala di lapangannya itu bermacam-macam ya. Yang paling utama itu terkait dengan akses jalan kita yang memang di lapangan itu kondisi longsor parah, kemudian akses jalannya itu dikarenakan hujan juga yang beberapa hari terakhir itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan alat berat PLN seperti kren kita, kemudian tidak bisa juga dilalui oleh kendaraan double cabin, sehingga memperhambat untuk proses recovery infrastruktur kelistrikan di Aceh Timur sendiri. Apa material distribusi utama kita yang terdampak akibat banjir bandang dan longsor ini? Yang pertama itu yang paling terdampak tiang PLN, itu ada 2, ada tiang ukuran 12 meter dan ada tiang ukuran 9 meter. Itu kebanyakan di lapangan posisinya patah dan tumbang. Kemudian ada juga di beberapa titik lokasi yang memang trafo PLN itu hancur karena mungkin terbawa arus air yang deras. Personil sendiri kita ada dapat tenaga BKO atau tenaga bantuan dari PLN Lampung, kemudian PLN Palembang, ada dari Jawa juga, ada dari Sulawesi. Itu berjumlah hampir 100 orang yang tersebar di seluruh kecamatan Aceh Timur, baik itu di Pantai Bidari, baik itu di Serbajadi Lokop, dan di arah Simpang Jernih. Diprediksi itu normal kembali kan hidup semua desa-desa ini kapan ya? Kami prediksi untuk beberapa desa bisa normal di minggu ini, cuman yang menjadi kendalanya itu terkait dengan akses di lapangan. Dan kami prediksi setelah kita lakukan mitigasi risiko dan penelusuran lapangan, itu kita prediksi di Januari nanti insya Allah bisa nyala 100% untuk kelistrikan Aceh Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.